percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katolik Ukren. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang memutuskan bergabung dalam persekutuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tak hanya kaum awam saja, ada juga para kaum intelektual dan publik figur ternama di negaranya masing-masing yang memutuskan menjadi Katolik. Bahkan para pemimpin gereja mereka pun juga tak sedikit yang meninggalkan jemaatnya dan memutuskan menjadi Katolik, baik karena mendalami sejarah kekristenan maupun karena pengalaman spiritual. Dari sekian banyak pemimpin jemaat atau pendeta, berikut ini 30 pendeta ternama dari berbagai negeri yang meninggalkan jemaatnya, bahkan ada yang bersama jemaatnya memutuskan bergabung bersama gereja Katolik yang dilansir dari berbagai situs terpercaya. Part 1 bagian pertama. Rome Sweet Rome, welcome home, sambutlah mereka. 1. Uskup Gavin Ascendant dari Gereja Anglikan Inggris tahun 2019. Seorang uskup Anglikan yang terkenal secara internasional dan mantan pendeta penasehat Ratu Elizabeth II meninggalkan Gereja Anglikan Inggris untuk menjadi seorang Katolik. Ia akhirnya diterima masuk ke dalam pangkuan Bunda Gereja pada hari Minggu Advent keempat tahun 2019 di Gereja Katolik Paroki Katedral Shrewsbury, Inggris. Dua alasan Uskup Gavin menjadi Katolik yaitu kekaguman akan salah satu film yang mengangkat kisah nyata penampakan Bunda Maria di Garabandal tahun 1963 dan penemuannya tentang mujizat Ekaristi dalam gereja Katolik yang tidak terdapat dalam gereja Anglikan. 2. Pastor Joshua Mengels dari Gereja Sidang Jemaat Allah Tucson, Amerika Serikat tahun 2017. Pastor Joshua Mengels menghebohkan negeri Paman Sam di tahun 2017. Pasalnya ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pendeta di Gereja Sidang Jemaat Allah Tucson dan bersama keluarganya ia memutuskan bergabung dalam gereja Katolik. Tak hanya pastor dan keluarganya, sebagian besar jemaatnya juga ikut bergabung dalam gereja Katolik, yaitu Gereja Katolik Paroki Bizantin Tucson. Berawal dari kekecewaannya terhadap hasil rapat para pastor Gereja Sidang Jemaat Allah setempat yang merubah-rubah ajaran, ia pun mendapat kiriman katekese gereja Katolik dari temannya. Saat itulah, Pastor Joshua Mengels mulai mendalami ajaran para bapak gereja dan sejarah gereja hingga menemukan bahwa Ekaristi dalam gereja Katolik sungguh adalah perintah dari Yesus Kristus sendiri, yaitu mengenang Yesus melalui tubuh dan darah Kristus. Ia bersama keluarganya akhirnya menjadi Katolik dan juga jemaat lainnya ikut bergabung. 3. Pastor Andrew Fujisik dari Gereja Ortodoks PAN, Puerto Rico tahun 2017. Paroki Katolik Ritus Timur pertama di negara Puerto Rico akhirnya didirikan pada 2017 lalu ketika sebuah paroki Gereja Ortodoks Timur memutuskan memasuki persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Para imam termasuk Pastor Andrew Fujisik dan umat Ortodoks Paroki Santo Spiridon di Trujillo Alto, Puerto Rico, diterima di Gereja Katolik pada tanggal 10 Juni 2017 dalam liturgi ilahi yang dirayakan oleh Pastor Alberto Figueroa Morales, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Katolik San Juan, Puerto Rico. Liturgi diadakan di Kapel Kanak-Kanak Suci yang terletak di luar San Juan, tempat komunitas itu beribadah selama 10 tahun terakhir. Awal mula Pastor Andre Fujisik menjadi Katolik karena pertemanan eratnya dengan seorang pastor Katolik Ritus Ukraina bernama Pastor Maximos Makias, di mana Pastor Maximus memiliki semangat ekumenis yang tinggi untuk menyatukan umat Kristiani serta membantu meminjamkan tempat ibadah yang layak bagi umat Ortodoks setempat. Dari situlah Pastor Andrew merasa kagum akan orang-orang beriman Katolik dan bersama umat Ortodoks ia pun menjalin persatuan dengan Gereja Katolik. Paroki Katolik Timur yang baru ini setelah didirikan masuk sebagai paroki baru di Keuskupan Agung San Juan, Puerto Rico, milik Ritus Roma karena di sana belum terdapat keuskupan sendiri milik Katolik Ritus Timur, dan berganti nama dari Gereja Ortodoks PAN Paroki Santo Spiridon menjadi Gereja Katolik Yunani Paroki Santo Spiridon. 4. Pendeta Ulf Ekman dari Gereja Kata Kehidupan Swedia tahun 2014.
Hidup di Yerusalem bersama sang istri, Brigitta Ekman, membuka jalan pertobatan pendeta Ulf Ekman menjadi seorang Katolik bersama sang istri pada tahun 2014 yang membuat syok sebagian besar jemaat Protestan di negara Swedia. Pada tahun 1979 ia ditabiskan menjadi seorang pendeta di gereja beraliran Lutheran. Pada tahun 1983 ia mendirikan gereja baru bernama Gereja Kata Kehidupan, sebuah gereja denominasi Protestan beraliran karismatik. Pada tahun 2002 ia dan istrinya diutus Gereja Kata Kehidupan untuk tinggal di Yerusalem, memulai pusat studi di sana serta memimpin ziarah. Selama di sana, mereka banyak bertemu dengan orang-orang dari gereja Katolik yang menjadi kekristenan terbesar di Israel maupun Palestina. Dari sinilah mereka akhirnya membaur dan merasa terpanggil untuk bersatu sebagai sesama pengikut Kristus, namun mengalami tantangan yaitu kurangnya pengetahuan akan ajaran gereja Katolik, dan mereka hanya menyimpan sejumlah argumen prasangka buruk terhadap gereja Katolik. Inilah titik puncak di mana mereka mengalami sesuatu yang kurang. Semakin lama mereka membaur dengan orang Katolik dan mengunjungi tempat-tempat ziarah di Yerusalem yang semuanya milik gereja Katolik, semakin sadarlah mereka bahwa apa yang mereka cari selama ini mereka temukan dalam gereja Katolik. 4 hal yang mereka cari yaitu kesinambungan, keaslian, otoritas, dan kehidupan sakramental. Mereka mengatakan bahwa di gereja Katoliklah mereka menemukan kesinambungan dari Yesus dan para rasul, melihat betapa otentiknya Injil dan ajaran yang telah dipelihara gereja Katolik, otoritas gereja Katolik yang otentik, serta kehidupan sakramental yang kaya dan mendalam di gereja Katolik. Perjalanan iman pendeta Ekman ini dituangkan lebih lengkap dalam sebuah buku yang ditulisnya bernama The Great Discovery, Our Journey to the Catholic Church yang diterbitkan tahun 2018. 5. Uskup John Broadhurst dari Gereja Anglikan Inggris tahun 2011. Pada tahun 2010, Gereja Katolik menyambut 5 uskup gereja Anglikan sekaligus yang mengutarakan keinginan mereka untuk bergabung dalam persatuan gereja Katolik secara universal. 3 diantaranya masih melayani dan 2 lainnya merupakan uskup pensiunan. Keinginan kelima uskup gereja Anglikan Inggris ini bergabung dalam gereja Katolik karena melihat perpecahan di antara gereja Anglikan dan ketidakkonsistenan gereja Anglikan Inggris terhadap homoseksualitas dan penabisan imam wanita. Kelima uskup ini akhirnya keluar sebagai ungkapan kekecewaan terhadap gereja Anglikan dan beralih menjadi Katolik karena menemukan bahwa gereja Katolik begitu konsisten menolak tabisan imam wanita, menolak tabisan uskup wanita, serta tegas menolak pemberkatan pernikahan sesama jenis. Salah satu di antara kelima uskup gereja Anglikan Inggris yang keluar dari gereja Anglikan ini yaitu Uskup John Broadhurst. Bersama istri dan keempat anaknya, Uskup John akhirnya diterima ke pangkuan gereja Katolik pada tahun 2011. Uskup John mengatakan bahwa dia bergerak dan memutuskan beralih menjadi Katolik dengan latar belakang situasi yang semakin memburuk di dalam gereja Anglikan Inggris. Mantan uskup Fulham Keuskupan Anglikan London ini setelah diterima menjadi anggota gereja Katolik, kemudian ditabiskan menjadi imam Katolik tahun 2011, dan mereka yang merupakan mantan imam atau uskup gereja Anglikan bisa diangkat menjadi imam Katolik meski sudah menikah karena gereja Katolik memiliki aturan tersendiri bagi kasus seperti ini dan tetap menghargai gelar imam mereka. 6. Uskup Andrew Burnham dari Gereja Anglikan Inggris tahun 2011. Uskup Andrew Burnham juga ikut bergabung bersama 4 uskup lainnya ke dalam gereja Katolik. Ia adalah mantan uskup gereja Anglikan Inggris Keuskupan Ebbsfleet. Uskup Burnham mengatakan kepada BBC bahwa keputusan itu bukan hanya karena tentang masalah pengangkatan uskup perempuan oleh gereja Anglikan, tetapi tentang apakah gereja Anglikan Inggris, seperti yang selalu diklaim, setia kepada gereja yang tidak terbagi dari 1000 tahun pertama dan setia pada iman dan perintahnya, ataukah menjadi gereja yang merasa dapat mengarang dan mengubah keadaan seiring berjalannya waktu. Ia pun mengundurkan diri bersama 4 uskup lainnya dari gereja Anglikan pada 8 November 2010 dan diterima masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik di Misa Gereja Katolik Paroki Katedral Westminster, Inggris tahun 2011. Di tahun yang sama ia ditabiskan menjadi diakon lalu imam, dan pada tahun 2019 ia menjadi pastor paroki di Gereja Katolik Paroki Santa Maria, Oxfordshire, Inggris. 7. Uskup Kate Newton dari Gereja Anglikan Inggris tahun 2011.
Uskup Keith Newton juga salah satu dari kelima uskup gereja Anglikan yang diterima ke dalam pangkuan gereja Katolik. Ia sebelumnya adalah uskup gereja Anglikan Inggris di Keuskupan Reedsborough sampai tahun 2010 lalu beralih menjadi Katolik bersama istrinya Gill dan 3 orang anaknya pada tahun 2011. Ia pun diangkat menjadi ordinari di Personal Ordinariat Walsingham, yaitu sebuah wilayah seperti Keuskupan Khusus Ritus Latin Anglikan atau mantan anggota gereja Anglikan yang telah bersatu dengan Roma. Dan di tahun yang sama ia diberi gelar Apostolic Protonotaris oleh Paus Benediktus ke-16, yaitu sebuah gelar kehormatan tertinggi non-uskup. 8. Uskup Edwin Barnes dari Gereja Anglikan Inggris tahun 2011. Uskup Edwin Barnes, salah satu dari kelima uskup gereja Anglikan yang menjadi Katolik, adalah uskup gereja Anglikan Inggris di Keuskupan Anglikan Reedsborough. Ia beralih menjadi Katolik karena menilai gereja Anglikan bukan lagi gereja yang suci dan apostolik. Pada 21 Januari 2011, ia dan istrinya Jane diterima ke dalam gereja Katolik, yaitu di Gereja Katolik Paroki Bunda Kita dan Santo Yosef, Leamington, Inggris, oleh Monsignor Peter Ryan yang juga mantan Anglikan lalu beralih menjadi uskup Katolik. Uskup Edwin Barnes kemudian ditabiskan menjadi uskup Katolik dan melayani umat Katolik di Ordinariat Personal Bunda Kita dari Walsingham, sebuah wilayah seperti Keuskupan Ritus Latin Roma yang dikhususkan untuk mereka yang dulunya mantan anggota gereja Anglikan Inggris, lalu menjadi Katolik namun tetap mempertahankan liturgi dan tradisi Anglikannya. Mereka biasa disebut Anglo-Katolik atau umat Katolik Ritus Latin Anglikan, yang kini berjumlah 1.850 umat tahun 2018, yang tersebar di 36 paroki di negara Inggris, Skotlandia maupun Wales. 9. Uskup David Silk dari Gereja Anglikan Australia tahun 2011. Uskup David Silk, mantan uskup gereja Anglikan Australia di Keuskupan Anglikan Ballarat, Australia. Ia akhirnya resmi diterima ke dalam pangkuan gereja Katolik tahun 2011, lalu ditabiskan menjadi imam Katolik dan dinaikkan pangkatnya menjadi Monsinyur atau uskup Katolik pada Juni 2012. 10. Pastor Alan Hahn dari Gereja Metodis Serikat Amerika Serikat tahun 2008. Pastor Alan Hahn adalah seorang penulis dan pembicara di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia merupakan mantan pendeta Gereja Metodis Serikat Amerika Serikat yang kemudian beralih menjadi Katolik pada tahun 2008. Perjalanannya menjadi seorang Katolik bermula ketika ia menjadi pendeta senior di Gereja Metodis Serikat Amerika Serikat, salah satu gereja Protestan dengan jumlah jemaat terbesar di wilayah selatan Amerika Serikat, bahkan termasuk gereja Protestan dengan jemaat terbesar di Amerika Serikat. Ketika ia memimpin kebaktian yang dihadiri sekitar 4-8 ribu orang jemaat, ia merasa bagaikan berada di atas perahu di lautan luas Kepulauan Pasifik dan tak tahu harus berlayar kemana. Disitulah jauh di lubuk hati timbul kerinduan untuk menjadi bagian dari gereja Tuhan yang satu dan tak terpecahkan, dan ia menemukan sifat gereja yang satu ini ada dalam gereja Katolik. Puncak perjalanannya menjadi Katolik ketika pada hari Minggu 6 Januari 2008 saat Hari Raya Epifani atau Pesta Penampakan Tuhan. Mantan pendeta dari sebuah gereja besar Amerika Serikat yang hanya berjarak 20 mil dari rumahnya berdiri di depan umat Katolik di salah satu gereja Katolik tertua di Atlanta, Amerika Serikat bernama Gereja Katolik Paroki yang dikandung tanpa noda Atlanta. Ia bukan lagi seorang pendeta gereja Protestan beraliran Metodis yang sangat dihormati jemaatnya. Ia tidak akan menyambut jemaat, menyampaikan khotbah atau berdiri di luar dan menyapa jemaat yang meninggalkan kebaktian, melainkan kini menjadi seperti umat Katolik biasa yang mencintai gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ia berjalan ke depan dan pastor paroki dengan lembut meletakkan tubuh Kristus di telapak tangannya pertama kali setelah diterima menjadi anggota gereja Katolik. Saat itu juga ia menangis. Air mata perlahan mengalir di wajahnya saat tahun-tahun perjalanan mencapai puncaknya menjadi anggota gereja Katolik dalam kehadiran Roh Kudus yang menyelimutinya. Kini, ia bersama Matthew Kelly, rekan kerjanya, melayani di salah satu institusi gereja Katolik bernama The Dynamic Catholic Institute. 11. Pastor Alex Jones dari Gereja Kristen Maranatha Amerika Serikat tahun 2001.
Pastor Alex Jones adalah seorang pengkhotbah dan diakon dalam gereja Katolik yang sebelumnya merupakan pendeta dari gereja Protestan aliran Pentakosta. Pada tahun 1975, ia adalah pendeta senior di gereja Jemaat Sion Allah dalam Kristus Amerika Serikat yang merupakan gereja beraliran Pentakosta tertua kedua di Detroit, Amerika Serikat, dan pada tahun 1982 ia menjadi pendeta di gereja Kristen Maranatha Amerika Serikat yang merupakan gereja beraliran karismatik Injil di Detroit, Amerika Serikat. Perjalanannya menuju gereja Katolik ketika pada tahun 1998 ia membaca buku karangan mantan pengkhotbah gereja Baptis yang telah terlebih dahulu beralih menjadi Katolik, yaitu Steve Ray. Buku tersebut berjudul Crossing the Tiber. Sejak saat itu ia melakukan beberapa kebaktian di gerejanya dengan mengadopsi liturgi gereja Katolik. Hal ini membuat banyak jemaatnya meninggalkan gereja. Namun jemaat yang tersisa antara 19 sampai 39 jemaat akhirnya memilih berpindah menjadi anggota gereja Katolik pada Juni 2001. Pada bulan September 2001, jemaat yang tersisa yang belum bergabung menjadi anggota gereja Katolik akhirnya mulai belajar sebagai katekumen di gereja Katolik Paroki Santa Susana, Detroit, Amerika Serikat. Dan di tahun yang sama pula, Pastor Alex juga memutuskan menjadi anggota gereja Katolik. Adapun ibu Pastor Alex Jones tetap Protestan dan pergi bergabung dengan Gereja Penyempurnaan Detroit. Gereja Kristen Maranatha Detroit yang dipimpin oleh Pastor Alex Jones ini akhirnya ditutup pada Desember 2001 dan dijual kepada Gereja Ortodoks Yunani. Pada tahun 2007 ia meraih gelar Magister Studi Pastoral dari Seminari Tinggi Hati Kudus dan menulis sebuah buku dengan judul No Price to Hide. Pada tahun 2017 ia menghadap Bapa bersama para kudus di surga karena kompilasi jantung yang dialaminya. 12. Pengkhotbah Steve Ray dari Gereja Baptis Fundamentalis Amerika Serikat tahun 1994. Pengkhotbah ulung Steve Ray bersama keluarganya diterima menjadi anggota gereja Katolik pada Hari Raya Pentakosta 22 Mei 1994 di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja, Michigan, Amerika Serikat. Salah satu yang mengantarkan sang pengkhotbah ulung ini menjadi Katolik karena mempelajari banyak buku mengenai gereja mula-mula. Dan di sanalah ia menemukan bahwa gereja itu adalah gereja Katolik. Ia pun mengirim surat kepada ayahnya, alasan ia menjadi Katolik dan mengundurkan diri dari gerejanya. Sejak saat itu, kecintaan Steve akan kedalaman kebenaran yang ditemukan dalam tradisi Katolik telah membuatnya menjauh dari bisnisnya dan mengejar apa yang benar-benar dia sukai, yaitu menulis, berbicara, memproduksi film Katolik, dan memimpin ziarah ke Tanah Suci Yerusalem. Steve dan Janet telah mengunjungi Tanah Suci lebih dari 100 kali untuk menjelajahi, membuat film, dan memimpin ribuan peziarah. Steve adalah tamu tetap di radio dan TV Katolik termasuk Catholic Answers, Ave Maria Radio, Relevant Radio, dan EWTN TV Katolik Amerika Serikat. Dia menulis studi Alkitab untuk Catholic Scripture Study International. Ia tinggal bersama istrinya Janet di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat dan aktif dalam kerasulan awam Katolik. 13. Pastor Dr. Marcus Grody dari Gereja Presbyterian Amerika Serikat tahun 1992. Pastor Dr. Marcus Grody adalah seorang insinyur yang terlibat juga dalam berbagai pelayanan pemuda dan musik di salah satu gereja Protestan aliran Presbyterian Amerika Serikat. Awalnya ia dibesarkan dalam gereja Protestan aliran Lutheran, lalu meranjak dewasa berpindah ke gereja Protestan aliran Karismatik, dan berakhir menjadi seorang pastor di gereja Protestan aliran Presbyterian, dan ditabiskan menjadi pendeta di gereja Presbyterian ini. Selama lebih dari 15 tahun pelayanan, penekanan utamanya dalam pelayanan adalah pembaharuan gereja dan spiritualitas jemaat. Awal mula ia menjadi Katolik bermula ketika ia mendalami sejarah reformasi gereja Protestan dari gereja Katolik. Di situ ia mempelajari penyebab reformasi. Ia menyimpulkan bahwa gereja Katolik pada masa itu benar-benar membutuhkan pembaharuan. Tetapi Martin Luther dan para reformis lainnya memilih metode yang salah dan tidak alkitabiah untuk menangani masalah-masalah yang mereka lihat di gereja. Di mana kala itu Martin Luther mengatakan bahwa gereja Katolik salah, padahal gereja tidak pernah salah. Yang salah itu adalah orang-orang yang ada di dalam gereja kala itu. Pastor Marcus Grody teringat pesan dari salah satu temannya, yaitu, jangan tinggalkan gereja dan jangan merusak kesatuan iman. Bekerjalah untuk reformasi sejati berdasarkan rencana Tuhan, bukan manusia. Mencapainya melalui doa, penebusan dosa, dan teladan yang baik.
Hal ini membuat ia frustasi dan mempertanyakan apakah yang ia khotbahkan selama ini kepada jemaat sesuai kebenaran yang sejati atau tidak. Perjalanan ia pulang ke pangkuan gereja Katolik semakin mantap ketika ia bertemu dan berdiskusi dengan teman kelas lamanya yaitu Scott Hahn, seorang pendeta satu aliran dengannya yaitu Presbyterian yang telah lebih dahulu beralih menjadi anggota gereja Katolik. Pada 20 Desember 1992, Pastor Marcus Grody memutuskan melepas jabatannya sebagai pastor di salah satu gereja Protestan dan bersama istrinya, Marilyn, dan kedua anak mereka akhirnya diterima dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, dan anak ketiga mereka lahir lalu dibaptis dalam gereja Katolik. Kini, Dr. Marcus Grody menjabat sebagai ketua dan pendiri salah satu website pewartaan gereja Katolik bernama Coming Home Network International, sebuah situs kerasulan awam Katolik yang bertujuan membantu orang Kristen non-Katolik lainnya, baik pendeta dan awam, menjelajahi ajaran gereja Katolik. 14. Pendeta Scott Hahn dari Gereja Presbyterian Trinitas Amerika Serikat tahun 1986. Siapa yang tidak kenal dengan pendeta ulung yang satu ini, Scott Hahn? Ia masuk menjadi Katolik pada Paskah tahun 1986 di Wisconsin, Amerika Serikat. Dia kemudian dipanggil Luther terbalik oleh istrinya. Namun kemudian istri Hahn, Kimberly, mengalami pertobatan serupa di kemudian hari dan memasuki gereja Katolik pada Paskah tahun 1990 di Illinois, Amerika Serikat, ditemani suaminya Scott Hahn. Setelah menjadi Katolik, Scott Hahn kini merupakan seorang teolog dan apologis Katolik ulung yang membela ajaran gereja Katolik. Beberapa buku karyanya seperti Rome Sweet Rome dan Misa seperti Surga Nyata di Bumi. Awal mula Scott Hahn menjadi Katolik ketika ia meyakini bahwa kontrasepsi bertentangan dengan hukum Tuhan dan ia melihat bahwa satu-satunya gereja yang menentang kontrasepsi yaitu gereja Katolik. Ia pun mulai mendalami berbagai ajaran gereja Katolik dan ia menemukan bahwa gereja Katolik begitu alkitabiah. Seperti adanya Bapa Suci, pemimpin gereja universal, terdapat juga dalam Alkitab, serta ajaran sola fide dan sola scriptura atau hanya iman dan hanya Alkitab dalam gereja Protestan tidaklah alkitabiah karena di Alkitab ia menemukan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, dan ajaran gereja tak hanya cukup berpatokan pada Alkitab tetapi juga pada tradisi seperti yang dikatakan Alkitab bahwa jika seluruh kisah Yesus ditulis dalam bentuk tulisan maka satu dunia ini tidaklah cukup. 15. Pendeta Dr. Peter Kreeft dari Gereja Calvinis Reformasi Amerika Serikat tahun 1965. Pendeta Dr. Peter John Kreeft adalah seorang profesor filsafat lulusan Universitas Boston, penulis buku, teolog, dan apologis yang beralih menjadi Katolik. Bersama dengan Ronald Takeli, ia menulis 20 argumen tentang keberadaan Tuhan. Pendeta Kreeft menjadi seorang Katolik saat masa perkuliahannya. Titik balik ia menjadi seorang Katolik ketika seorang profesor gereja Protestan beraliran Calvinis memintanya untuk menyelidiki gereja Katolik yang mengklaim sebagai satu-satunya gereja perdana atau gereja mula-mula. Di situ Pendeta Kreeft menemukan bahwa gereja mula-mula berunsur sentralitas ekaristi, devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada santo-santa dan gereja yang tak terpecah, serta suksesi apostolik kepemimpinan. Semua unsur ini ia temukan dalam gereja Katolik, termasuk satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus bukan oleh manusia. Ia pun mulai penasaran dengan gereja Katolik dan mulai melihat arsitektur gotik yang khas dalam gereja Katolik, filsafat Thomistik, membaca tulisan Santo Yohanes dari salib, logika meminta doa dari orang kudus santo-santa, hingga mengunjungi salah satu gereja Katolik yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Patricius, New York, Amerika Serikat. Ketika ia memasuki gereja, ia merasakan seperti berada di surga. Ia mengatakan bahwa umat Katolik mendapatkan keindahan iman dibalut kebenaran yang sejati. Ia pun akhirnya mengundurkan diri dan melepas jabatannya sebagai seorang pendeta, lalu bergabung menjadi anggota gereja Katolik. Dr. Peter Kreeft kini menjadi rasul awam yang juga menekankan pada upaya persatuan antara gereja Protestan ke dalam gereja Katolik. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia kisah dan kesaksian dari para pendeta terkenal di dunia yang memutuskan bergabung secara penuh dalam gereja Katolik. Bagian pertama, 15 pendeta pertama. Semoga video ini menguatkan iman kita dan semoga iman Katolik terus menjadi garam dan terang bagi seluruh negara di dunia. Bangga menjadi anggota gereja Katolik, tetaplah setia dengan iman Katolik yang kudus. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati Pace Ebene berkah dalam. Jangan lupa saksikan part 2 atau bagian keduanya. Terima kasih dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang bangga dengan imannya.